warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, podcast Carmila kini berlanjut lagi. Hari ini kita mengundang seorang anak muda. Dia lebih berkecimpung di bidang e-commerce, ini lebih ke food and beverage. Namanya adalah Ari Nugraha. Memang ini biasanya kita ada yang khusus dari Dumai apa. Nah, kalau ini lebih kombinasi, bukan hanya dari Inhil, Pelalawan Siak, begitu banyaknya darah campuran Melayunya. Berarti ini benar-benar anak Melayu banget yang benar-benar hebat lah di bidang e-commerce. Tapi lebih lengkapnya kita sapa dulu. Halo Ari. Halo kakak. Relax aja Ri, kita cuman Siap. ini aja ngobrol-ngobrol santai, pengen lebih dekat mengenal Ari. Ya. Jadi supaya juga termotivasi anak-anak Riau, sekaligus juga promosi wah anak Riau itu sekarang semakin lebih baik gitu, lebih canggih ya dengan karya-karyanya lah. Mungkin Ari bisa sedikit cerita tentang, karena kemarin itu lihat dari CV-nya ini lebih agak ada aktivis-aktivisnya ini ya. Iya. Gabung juga di Senat, gabung di HMI, pernah jadi kalau nggak salah ketua HMI Kota Pekanbaru ya. Betul kak. Terus juga di Kahmi juga bergabung di situ. Iya. Bisa sedikit nggak cerita, banyak sekali nih organisasi yang ini. Kenapa lebih suka bergabung di organisasi atau hanya maksudnya kadang-kadang orang kan senang hanya berteman dengan siapa aja, ini kok malah lebih berkecimpungnya di organisasi gitu. Di organisasi sebenarnya berawal dari sekolah dulu kak. Jadi dari sekolah itu kan ikut pramuka. Ya. Nah, jadi ikutan pramuka tuh rasanya karya-karya itu jalan lah gitu. Karena kan kebetulan kan saya juga dididik di rumah tuh orang tua cukup disiplin gitu kan. Nah sehingga ketika masuk organisasi itu agak ada ruang kebebasan sedikit gitu untuk iya. berekspresi gitu kak. Iya. Masuk pramuka terus masuk OSIS di situ. Karena di suatu sisi juga orang tua tuh sangat apa namanya disiplin yang kayak misalnya sekolah aja kalau pulang ngerokok nggak, Iya. dicekin itu gitu kan. Tapi alhamdulillahnya kami nggak pernah ngerokok gitu kan. Nah, jadi ketika masuk ke organisasi ke pramuka itu lebih sifatnya positif gitu kan. OSIS lebih positif dan tidak terkontaminasi lah dengan pergaulan-pergaulan yang cukup lumayan gitu di sekolah kayak gitu kan. Berapa bersaudara? Kami 4 bersaudara kak. Oh, cowok semua. Cewek 1. Oh, ada cewek 1, Iya. jadi 3 cowok 1. Oh ya, pantes lah. Jadi kan orang tua saking sayangnya tentu pastinya lebih ini kan, lebih apa namanya, pengen anak laki-lakinya nih sedikit lebih inilah, kalau kita bilang lebih bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, pasti juga pengen anaknya berhasil ke depan. Ya kan terbukti sekarang. Karena anak pertama juga kan. Iya. Tadi ini organisasi mengantarkan juga, tapi sebelumnya nggak terus-menerus tinggal di Riau ya? Ada sempat sekolah di Jawa juga, kalau nggak salah di Bandung ya? Di Bandung. Iya, Kak. itu bisa cerita nggak? Kenapa harus pindah di umur berapa itu sampai milih sekolah sampai ke Bandung? Iya, jadi waktu itu memang kan dari Tembilahan pindah ke Pekanbaru, tepatnya di pesisir tuh Kak, di seberang Sungai Siak atau Sudirman yang sekarang itu. Nah, SD sampai kelas 1 SMP. Jadi SMP waktu itu SMP 10 Pekanbaru. Nah, setelah mau naik kelas 2, jadi ada semacam musyawarah lah dengan keluarga kan. Karena memang situasi juga pergaulan di Pekanbaru pada saat itu kita tahu lah di seberang yang ada kontaminasi kayak Kampung Dalam kayak gitu ya Kak ya, perkembangan seperti itu. Sehingga ada kekhawatiran mungkin dengan orang tua ya udah didorong aja sekolah ke Bandung, ikut tante yang kebetulan juga dulu dosen di ITS gitu ya, tapi tinggal di Bandung gitu. Nah jadi akhirnya saya dititipin lah, semacam dititipkan. Sebenarnya misinya ke situ bukan ke tantenya. Kebetulan nenek di hari tuanya ikut tante tapi dibikinin rumah. Jadi tugas saya itu nemani nenek itulah gitu. Iya. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi makanya pindah ke Bandung dan itu berjalan sekitar 2 tahun
pas memang waktu pindah itu sangat ya berat lah gitu ya Kak. Biasa kita tinggal sama orang tua kan, Disuruh jaga nenek. disuruh jaga nenek, terus jauh dari orang tua Umur waktu berapa itu. waktu itu? SMP ya? SMP Kelas 1 udah pindah. kelas Sekitar 1 ya 13-an lah ya, umur 13. 13. Dan juga di situasi waktu itu memang kondisi ekonomi orang tua sedang kondisi ya pasca apa ya, reformasi waktu itu terjadi krisis 98 ya, ya. 98 krisis ya, ada berbagai pertimbangan ekonomi ya, akhirnya kita pindah ke sana kayak gitu. 2 tahun lah, hampir 2 tahun tidak komunikasi sama orang tua Kak. 2 tahunan itu gitu. Iya, berarti memang dari kecilnya udah disiplin, kasih tanggung jawab untuk mengurus keluarga. Tapi bagus ya. Akhirnya balik lagi ke Pekanbaru. Kan baru Ke Pekanbaru. Terus ini kan baru langsung ke Kuansing, oh, bukan langsung di ibu kotanya, balik ke Kuansing. ke Taluk Sekolah Langgar. di Kuansing. Benai, Di Taluk. Oh, di SMA Benai. Kuliah ke Unri ya. Ya, Di situ. setelah SMA Benai itu rencana kan pengen nyambung sebenarnya ke luar Riau. Ya karena memang pernah di Bandung gitu kan. Dan saya juga kan mulai tersosialisasi dengan dunia internet pada tahun 2000, anak-anak Riau belum, kita Oh, sudah iya. main game online gitu kan. Generasi Jadi ada milenium ya. kenangan waktu sekolah pengen kuliahnya di sana gitu, karena secara pemikiran pada saat itu merasa bahwa di sana lebih berbeda gitu pada saat itu gitu Kak. Nah, jadi pengen nyambung di sini. Cuma karena mungkin anak pertama ya. Tapi agak kurang direstui, termasuk juga barangkali alasan ekonomi orang tua lah kayak gitu kan. Akhirnya ya Allah berkehendak saya lulusnya di Unri dan melewati perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial Ya, di ngambil FISIP ya. Unri Kak. Oh, berarti setelah sekolah balik ke sini juga ke Riau. Sebelum membesarkan keroncong antar.com ini ada sempat kerja dulu di bidang lain. Jadi waktu di FISIP itu karena awal dari sekolah itu sudah berorganisasi pramuka, ada semacam panggilan Kak. Semacam panggilan di FISIP, pengen aktif lah di organisasi. Dan waktu itu aktifnya di organisasi Rohis. Rohis ya. FISIP. Disitulah mulai akhirnya masuk ke organisasi sampai ke organisasi HMI gitu ya. Nah disitulah yang makin panggilan organisasinya Lebih banyak, di situ, lebih kuat. di situ. Maka waktu kuliah tuh lebih cenderung kayaknya apa ya, brandingnya tuh mungkin aktivis Kak ya. Tetapi pada saat saya aktivis itu, dan alhamdulillahnya kebanyakan kan aktivis itu dikenal proposal Kak ya. Alhamdulillah waktu saya jadi aktivis, saya sangat menghindari Kak. Alhamdulillah tidak pernah tercatat nama saya kayaknya untuk menjalankan proposal ini di ruang publik ya. Saya berbicara kayak gitu ya untuk proposal. Bahkan di organisasi itu kami disitulah kami berkreativitas, mengasah bakat entrepreneurship. Jadi waktu itu kita menggerakkan beberapa usaha, mulai dari usaha ada snack, kaos kayak gitu kan. Tapi berganti-ganti Kak. Iya. Beda-beda Ada produk. Pernah herbal gitu kan. Dan alhamdulillah dari cuan dari sana bisalah biayain organisasi. Sebenarnya kan kalau kiriman orang tua tuh pas-pasan banget Kak. Iya, memang kan niatnya buat disekolahin kan. Ditambah untuk loyalitas ke organisasi, jadinya malah makin berkurang gitu kan. Mau nggak mau kita kreatif. Kreatifnya tuh di semester 5 ke atas lah. Di situ. Berarti hebat nih. Kadang-kadang kan banyak yang terkenal proposal, tapi ini bagus. Artinya kita kasih masukan. Kreativitas itu justru yang membuat orang lebih simpati. Artinya bukan berarti dia langsung menengada, tapi pengen juga apa nih hasil kreativitas yang membantu, mungkin kalau kekurangan ada tambahan. Tapi sebenarnya dimulai dulu dari usaha. Bahkan keuntungan tadi sudah bisa mensupport juga kegiatan-kegiatan ini ya, organisasi ya. Iya, alhamdulillah lah Kak. Alhamdulillah. Sampai sekarang kegiatan yang kayak HMI dan lain-lain masih meneruskan nggak seperti itu gayanya? Ya jadi sebenarnya 2014 akhir itu Kak, waktu selesai di kepengurusan di cabang, pas Januari 2015-nya itu di depan teman-teman ya, saya sampaikan di situ bahwa
mulai saat ini saya selesai ber-HMI. Waktu itu ada dinamika lah di organisasi. Biasa itu ya. Sehingga kumpul ramai-ramai gitu, di tengah ramai-ramai itu saya sampaikan, saat ini saya akan menyelesaikan beraktivitas sebagai kader HMI dan akan menempuh jalan sebagai entrepreneurship. Kenapa waktu itu saya sampaikan seperti itu? Agar saya ingat nggak? Karena waktu saya menyampaikan itu, saya yakin dan percaya jalan yang akan saya tempuh ini pasti tidak akan mudah dan gampang. Itu pasti lebih terjalah dan berliku. Sehingga dengan ucapan saya yang seperti itu, ketika saya menempuh jalan berliku, dan itu terbukti beberapa tahun, saya selalu ingat momen itu. Kalau saya tidak bertahan atau malah growth, saya malu kepada diri saya sendiri kayak gitu. Saya harus bisa. Itu semacam cambukan sih Kak, cambukan diri gitu, untuk supaya saya nggak bandel gitu. Kemana ada tawaran-tawaran godaan, misalnya ke politik ada beberapa partai yang nawar kan. Alhamdulillah masih mencoba untuk istiqomah di jalur entrepreneurship ini Kak. Oh gitu, oke. Kalau misalnya tadi kan kita lihat nih, mulai sudah disekolahkan di Bandung, sementara di situ dikasih tanggung jawab, di sini juga sudah bergabung dengan organisasi, tambah lagi tadi memotorinya pun dengan kreativitas ya. Jadi artinya ada keuntungan, itulah untuk yang membiayai organisasi. Muncul keroncong-antar.com, itu gimana cerita awalnya? Soalnya menarik ya, lagi musim kalau kita bilang itu lagi hot-hotnya lah sekarang startup, financial startup segala macamnya itu. Ini unik karena Riau ini kita tahu kita kan IT-nya juga nggak terlalu banyak di sini, mungkin ya jurusan berbagai universitas. Beda kalau mungkin di Jawa dan ya terutama di provinsi Jawa. Kenapa bisa berkecimpung di keroncong-antar.com? Jadi perjalanannya itu waktu 2014 udah masa-masa mau selesai beraktivis itu, kebetulan kami kan saya bilang waktu organisasi itu cara cari uangnya bukan proposal Kak, usaha. Waktu 2014 tuh ngediriin namanya 3 huruf manajemen. Jadi bergerak di bidang pelatihan, pengembangan sumber daya manusia. Jadi klien kita tuh kayak kampus gitu Kak, mahasiswa. Dari situ dapatlah job gitu, sekali pelatihan dapat hasil dari situ. Nah dari situ kebetulan satu tim itu juga ada salah satu pengurus saya lah, bendahara di kepengurusan. Tetapi dalam perjalanannya akhirnya karena kita rasanya cocok gitu Kak, akhirnya membangun kehidupan bersama Kak. Akhirnya jadi istri saya lah gitu kan. Jadi istri. Jadi nggak percuma berorganisasi ya. Jadi sambil ngedetect tuh mana nih yang kira-kira sepemikiran gitu. Jadi di organisasi itu sebenarnya cara untuk mencari menguji kesetiaan gitu kan. Dari berbagai dinamika organisasi yang ada, saya ambil hikmahnya. Siapa yang paling setia sama saya gitu kan istilahnya, baik teman-teman maupun ya akhirnya berhubungan ke hubungan yang lebih dalam. Dan alhamdulillah terbina kami kepengurusan hari ini, ada yang di Rohil, ada yang di Duri, ada nyebar lah gitu kan. Kayak gitu kurang lebih. Nah jadi dari 3 huruf manajemen tadi akhirnya kami mau seriusin 3 huruf manajemen ini Kak. Jadi 3 huruf manajemen ini mau diseriusin. Pas Januari selesai berorganisasi, Januari itu juga kami sewa ruko Kak, untuk bikin kantor 3 huruf manajemen ini. Nah kan lumayan ya modalnya Kak, ya namanya anak muda baru tamat kuliah waktu itu Kak. Benar-benar baru fresh graduate sekali ya? Benar-benar baru fresh graduate, tapi alhamdulillah ada sedikit, walaupun nggak banyak sekali, itu dibantu sama orang tua, 15 juta waktu itu, itulah untuk sewa ruko. Sementara sewa rukonya 15 juta. Jadi udah habis duluan. Tapi saya lobby Kak, nggak full payment. Akhirnya kreativitasnya muncul. lobby cuman minta 5 bulan dulu gitu kan. Ya yang penting berdiri dulu Kak, berdiri dulu. Akhirnya berdiri ruko itu dengan brandingnya kita siapkan. Terus mikir, waktu itu kan belum punya legalitas Kak ya. Kalau target kita sebenarnya 3 huruf ini kliennya itu perusahaan-perusahaan atau government gitu ya.
karena cuannya di situlah gitu Ya, mungkin yang kan. paling sering bikin pelatihan kan biasanya dari ini ya, Pemda ya. Pemda. Nah, dari situ. Nah, dari situ ternyata kita belum punya legalitasnya. Wah, ternyata banyak lagi ya yang mau disiapkan. Akhirnya muncul kreativitas, gimana ya di depan ruko ini bisa dijadikan sesuatu. Ya, bikinlah kafe di situ namanya Jus Motivasi. Oh, oke. Nah, bikin jus motivasi tantangannya itu memang kemudian merekrut orang gitu. Nah, kemudian merekrut orang, partner saya yang kemudian menjadi partner Hidup. kehidupan ini kan namanya Iklima. Iya. Jadi dia punya teman gitu, baru tamat lah sarjana, direkrut. Jadi khusus megangin jus motivasi. Cuman memang waktu itu kita nggak bisa janjiin gaji yang gimana-gimana, Iya. cuman bagi hasil kak, Iya. sistemnya bagi hasil. Ya namanya mulailah ya kak ya, ya nggak bertahan. Akhirnya saya mikir, akhirnya kesananya saya yang megangin malah kak, saya yang megangin. Tetapi dalam situasi itu waktu itu dinamika kalau ibarat drakor tuh ada situasi romantismenya Iya, gitu iya, ya iya, kayak. iya. Dan waktu itu teman partner saya ini saya kenalin lah sama orang tua gitu ya, sama ibu gitu. Dalam pertemuan yang 30 menit baru bertemu itu ternyata cocok kan orang dua. Saya punya prinsip waktu saya cari jodoh, seandainya saya suka banget tapi orang tua ibu saya tidak tertarik atau gimana gitu, saya akan pertimbangkan. Iya, iya. Karena Orang tua kuncinya. kunci kebarokahan Iya, itu adalah di ibu gitu. Mak saya gitu kan kuncinya. Maka ada beberapa yang memang sekali saya kenalin itu kok lebih akrab gitu ya Iya, kan, iya. lebih akrab 30. Waktu itu ibu restunya sih nggak di tahun 2015 kan. Saya udah dari tahun umur 24 waktu itu ketemu atau teleponan sama mak saya, ibu bilang mau nikah, selalu dibilang kak, sukses dulu gini-gini Iya, ya, orang iya, tua iya. lah gitu, standar orang tua gitu kan, dia nggak mau mungkin susah kayak dia gitu kan. Kalau yang ini? Dari 24 25 waktu itu umur 27 Oke. saya sodorkan, ketemu akrab. Dan akrab itu ada sesuatu kesenangan kan, lebih akrab pula nih, saya dicuekin Iya. malah kan. Tapi waktu dalam sekian menit itu akhirnya saya batasin juga kak. Iya. Saya bilang sama ibu, imannya mau ada kegiatan gitu kan, ada kegiatan. Jadi ibu kayak gimana gitu ya kan, kok cepat kali Iya, kayak gitu. udah ya. dapat teman main ini Udah kan, dapat teman ngobrol, cerita. iya. Setelah pulang saya dibisikin, jangan lama-lama lah. Sebelum Lebaran katanya. Iya, iya, Sebelum Lebaran 3 bulan lagi saya baru Malah rintis ngempet bisnis kan. ibunya ya. Saya baru rintis usaha. Dari situ akhirnya saya tertantang untuk menyiapkan itu karena terpengaruh dengan bacaan juga kak. 7 pintu keajaiban rezeki itu salah satunya menikah. Oh, oke. Jadi ini mungkin buat para jomblo. Iya, iya. Menikah dan saya buktikan kak, dan alhamdulillah dengan menikah itu memang mungkin hitung-hitungan matematisnya untuk saya aja waktu itu nggak hidup kak. Iya. Tapi saya punya prinsip setelah menikah. Sepeser pun saya nggak mau nyusahin orang tua maupun mertua. Iya. Dan alhamdulillah kami lalui bersama, ya susah senang bersama. Alhamdulillah lah kak, ya kita nggak nyusahin. Dan memang waktu baru nikah tuh orang tua ngedorong juga, kerjalah gitu. Tempat pusing juga kan suruh. Akhirnya daripada ini saya bikin surat lamaran pekerjaan. Saya bilang sama orang tua, udah dilamar pekerjaan. Pas dapat panggilan, saya Iya. bilang nggak dipanggil saya bilang kan. Karena niatnya pengen bikin usaha kak gitu. Iya. Karena ada kekhawatiran orang tua, gimana ya cara ngidupin anak orang kayak gitu. Iya. Tapi alhamdulillah jalan 2 tahun saya memang off waktu itu kak. Off organisasi semuanya dari 2015, 16, 17 menjauh lah. Menjauh dari dunia aktivis. Fokus di Disitulah saya fokus usaha. dari 17. Dan munculnya di saat ya alhamdulillah kami ada rezeki juga bisa support adik sekolah. Disitulah orang tua yang tumbuh kepercayaan sampai sekarang alhamdulillah dapat semacam ya doa semangat itu udah mengarah ke situ, yakin untuk entrepreneurship gitu, walaupun sekarang masih merintis kak, belum ada apa-apanya gitu kan. Iya. Tapi kalau cerita keroncong-antar.com ini udah ada nggak kompetitornya yang mirip-mirip seperti ini? Kalau kita di luar GoFood ya, yang agak Ya. lebih inilah.
Kalau keroncong antar terakhir ini kami melihat perkembangannya, kompetitornya kayaknya di Jawa ya Kak. Oke. Di Kalau Jawa untuk itu Rio nggak ada ya? baru dapat pendanaan itu sekitar 300 miliar. Memang dia lebih muda dari kita lahirnya. Namanya Hungry. Oh, oke ya. Mungkin saya Kalau di sebut sini mereknya. Indonesia ya. Sebut mereknya. Kalau sampai di Rio jadi keroncongan. Ya, keroncong antar. Itu sangat sama dengan ide bisnis yang kami ciptakan. Memulainya mirip ya, mirip dengan ini. Sangat mirip. Tapi dia baru mulai 2019 gitu. Tapi udah dapat pendanaan. Iya. Gitu. Cuman kan memang jaringannya kali gitu Iya, kan. betul. Yang ya Sampai saat ini keroncong antar ini berkembang nggak? Maksudnya dalam arti kata itu merchant yang bergabung tambah banyak atau malah kita punya produk sendiri yang lebih banyak berkembang? sekarang itu kita justru sejak pandemi COVID-19 itu memperkuat dari sisi bagaimana penguatan produk-produk lokal. Produk lokal itu akhirnya membuat kami turun tangan untuk kemudian mendevelop brand-brand produk-produk lokal. Sekarang kita punya produk kayak misalnya produk kita sendiri itu ada sambal oma Kak. Ya. Nah, itu brand sebuah brand kayak gitu ya, sambal oma itu. Nah, kemudian ada ayam bakar Mbak Mariam. Jadi misi kami itu justru mendevelop brand-brand kuliner berbasis kedaerahan gitu kan, lokal culinary gitu ya. Nah ini jadi semua punya segmen market masing-masing. Nah kemudian untuk yang produk siap sajinya ini disatukan di unit kita yang namanya KG Kitchen. KG Kitchen itu keroncong antar Ghost Kitchen. Nah ini semacam outlet lah atau restoran berbasis home kitchen. Nah disinilah diproduksi produk brand seperti sambal oma, ayam bakar Mbak Mariam, kemudian ada teman minuman ya, kopi gitu ya, yang kekinian kayak gitu. Nah disitulah di prosesnya kayak ya gitu. Tapi sebenarnya yang disebutin tadi nggak ada punya ruko ataupun tempat sendiri ya, itu makanya dibilang Ghost Kitchen. Ghost Kitchen. Jadi itu yang investasinya itu lebih minimalis lah. Misalkan sekarang ada mitra kita itu mantan kepala cabang, sebut merek ya boleh ya kan, kepala cabang Ninja Express di Kepri. Dia resign dari situ, gabung ke kita jadi mitra kita gitu. Jadi kita bukannya nggak nyebut franchise ya kalau untuk KG Kitchen ini, tapi kemitraannya itu kalau untuk membuat bisnis kuliner tuh kan perlu waktu ya Kak, bermacam-macam untuk menemukan bisnis model apa segala macam. Nah dengan sistem kita ini dia sudah pertama cost investasinya murah gitu kan. Iyalah, orang nggak ada ruko, nggak ada apa, manfaatin rumah saya juga mulai bisa. dulu 15 juta itu sewa ruko aja gitu kan. Bayangkan sewa ruko. Kalau ini dengan modal kisaran 15-25 juta dia udah bisa bikin sebuah restoran dengan banyak brand dan dikelola oleh kita punya pengelolaan digital marketingnya, brandingnya diurus sama company gitu. Jadi kayak gitu. Gimana cara kalau kayak misalnya saya nih lagi pengen mau masuk untuk memanfaatkan keroncongantar.com tadi? Nah jadi kita ini kan banyak ya. Kalau keroncongantar.com itu sendiri kan e-commerce-nya. E-commerce-nya. Kalau entitas grupnya kita ada Keroncong Antar Jaringan Kuliner Indonesia. Jadi di bawah Keroncong Antar Jaringan Kuliner Indonesia itu kan ada e-commerce, ada KG Kitchen, kemudian ada brand-brand kuliner seperti sambal oma tadi, kemudian teman sama ayam bakar Mbak Mariam. Nah jadi cara kalau untuk mendapatkan produk kita itu bisa langsung mengunjungi website kita keroncongantar.com, atau juga kita masuk ke dalam ekosistem ojol gitu. Kita masuk ke dalam ekosistem itu, ada GoFood, ada GrabFood, kita masuk. Jadi semua lini tergantung masyarakat nyamannya mau order di mana. Via Instagram pun kita layani gitu kan. Tapi tentunya harga lebih murah masuk website sendiri tadi ya. Di situ kita bikin sesuatu hal yang kompetitif. Jadi kita seperti misalnya di Grab harganya segini tergantung promonya sih Kak kayak gitu. Jadi gimana nyamannya masyarakat aja.
Setelah melihat gitu antara bekerja sama dengan GoFood, GrabFood seperti itu, terus satu lagi kita punya website sendiri koncongantar.com. Orang kan bisa memilih nih kan, yang mana lebih nyamannya, mana yang lebih bagus perkembangannya, bekerja sama atau kita mengembangkan dari website sendiri. Perkembangannya itu tentu salah satunya kalau kita ojol itu kan ada sebuah company raksasa kayak. Jadi prinsip kami itu kami melihat suatu kompetitor itu bukan lawan gitu. Ya. Tapi bagaimana bisa berkolaborasi itu terbukti waktu Keroncong Antar mengajukan kerjasama dengan katakan seperti Gojek, kita dianggap aplikasi yang sama sejenis gitu. Padahal bukan. Keroncong Antar tuh fokusnya adalah startup F&B multi brand. Itu fokusnya kayak gitu. Jadi setelah itu nggak lama setelah 1 bulan akhirnya kita dibalas lagi email kita. Justru waktu kita berpartner itu kita langsung jadi super partner Kak. Oke. Di GoFood. Nah, jadi kalau super partner itu kan kelebihannya kitchen bisa terima dengan tolak sendiri orderan kayak gitu. Lebih punya suatu hal yang kelebihan lah kayak gitu. Ke depan mengembangkan keroncongantar.com ini seperti apa? Kalau sekarang kan sudah kerjasama nih sampai dibilang super partner tadi untuk GoFood, GrabFood juga. Ke depan nanti mau apa nih dengan lama-lama kan lifestyle orang Riau lah, karena ini kan ini skopnya di Riau ya. Oh bukan di Pekanbaru justru ya. Kalau yang ini GoFood, GrabFood pasti kan. Pekanbaru dan alhamdulillah sedang progres di Duren Sawit Kak. Oke, Duren Jakarta. Sawit di oke ya. Berarti berkembang juga bukan hanya khusus untuk Riau. Iya. Di Jakarta juga udah. Misalnya buka GoFood di situ kita sudah ada, tapi memang belum beroperasi karena ada beberapa target kami yang tertunda. Salah satunya kami di pertengahan ini terutama 2021, selain itu kita punya tanggung jawab moral juga Kak. Yeah. Bagaimana situasi COVID-19 melanda banyak UMKM, kemudian melanda banyak masyarakat kehilangan pekerjaan. Sehingga dalam kondisi itu kami meluncurkan namanya Keroncong Antar Inkubator Kreatif. Ini sebuah program bagaimana mendorong UMKM kemudian masyarakat yang kehilangan pekerjaan untuk masuk ke ekosistem digital. Nah, ini sedang kita Bagaimana caranya bisa gabung ke situ? Yang mana Kak? Kalau misalnya kita mau gabung ke ekosistem tadi. Untuk gabung ke ekosistem kalau KIC ini sendiri fokusnya kan kami di pelatihan, kemudian pembinaan dan digitalisasi tadi. Oke. Nah sekarang kita lagi fokus beberapa program kerjasama lah dengan beberapa government dan sedang menunggu dengan beberapa juga kolaborasi dengan inkubator lainnya kayak gitu. Iya. Artinya ini membuka peluang daripada mungkin teman-teman yang melihat daripada podcast ini, entah itu mungkin dari dinas kalau kita kan di Sperindak.Kop ya, mungkin mereka punya mitra di sana bisa bekerja sama juga dengan keroncongantar.com karena tidak hanya itu tapi juga ada inkubator untuk mengelola bagi UMKM lebih baik lagi, bahkan bisa kerjasama dengan keroncongantar.com ya. Di sana kita ajarkan tentang ilmu digital marketing, bagaimana masuk penetrasi ke pasar, membuat konten gitu. Menarik ini ya. Jadi tidak berkembang sendiri, orang pun juga cukup dibantu untuk dibesarkan. Karena tagline kita itu jelas Kak, growing together. Jadi kita pengen berkembang bersama gitu. Apa nih kira-kira tadi sudah kasih tahu planning ke depannya untuk para kalau kita bilang anak muda sekarang yang mungkin ingin berkembang usahanya di bidang e-commerce. Ada nggak kira-kira pesannya gitu ataupun mungkin trik-trik memulai tahapnya, karena tadi kan udah dibilang kita nggak takut nih sama kompetitor, malah nanti ke depan kalau ada yang besar ya kita ajak kerjasama. Apa kira-kira ada nggak pesan untuk anak-anak muda yang mau bergabung untuk e-commerce juga, mau gabung bikin membuat semacam startup juga kalau kira-kira kami motivasinya apa gitu? Kalau saya kira Kak, bahwa ke depan kita akan dihadapkan dengan situasi memang tidak ada satupun brand yang ketika tidak masuk ke dalam ekosistem digital ini lama-lama akan punah gitu. Ya. Ini sudah kehendak zaman gitu. Artinya sebenarnya ini adalah zamannya para millennials kan seperti itu ya Kak. Apalagi yang baru lahirnya aja sudah ketemu komputer gitu kan, sudah ketemu smartphone gitu. Maka saya sampaikan bahwa bagi teman-teman muda
sangat sayang sekali lah kalau teman-teman terutama anak Riau hanya sebagai penonton gitu. Ya, betul. Teman-teman kita harus jadi pemain gitu, pemain di dalam ekosistem. Kuncinya resah dulu gitu, kita resah, kemudian dalam keresahan kita itu kita melakukan sesuatu lewat digital. Jadi justru generasi sekarang itu resahnya bisa terkaryakan, nggak beda dengan generasi dulu. Mungkin wajar zaman dulu banyak anak-anak muda dulu resah sehingga demo lebih ramai gitu kan Iya. ya. Kalau sekarang kita nggak bisa juga nyalahin kenapa anak muda resah demo dikit gitu, karena mereka bisa mengaktualisasikan lewat digital. Nah kalau anak Riau tidak membuat apa-apa, tidak membuat karya, itu sangat sayang. Jadi saran saya seperti itu. Nah kalau ingin mendirikan startup kan kebetulan kan saya juga mentor 1000 Iya. startup Kak di Kementerian Kominfo Oke. khusus untuk Riau Pekanbaru. Nah, untuk mendirikan startup itu sebenarnya yang paling penting itu adalah ideation. Ya. Nah, Inovatif ya. ideation, kemampuan bagaimana melihat suatu problem dan melihat problem itu Jadi peluang. memberikan sebuah solusi gitu. Ya. Maka anak muda harus jadi solusi gitu. Solution Bukan ketika maker. kita dapat problem itu mengeluh. Jangan seperti itu Ya, kayak gitu. setuju itu. Gitu Jadi sih. menarik nih Ari ya. Tadi dimulai memang background kita itu tidak menipu lah kalau kita bilang. Artinya bagaimana keluarga menciptakan kita itu menjadi seseorang yang disiplin, yang bertanggung jawab, sehingga kita melihat sesuatu itu tantangan menjadi peluang. Akhirnya juga sampai ke mencari partner hidup. Jadi bahkan pun lingkungan kita menilai mana nih yang mensupport daripada masa depan saya yang bisa diajak kerjasama. Sampai akhirnya pun mengembangkan e-commerce, membesarkan diri sendiri juga tidak lupa membesarkan yang lainnya. Ini menarik, jadi tidak ada rahasia untuk menjadi orang sukses, yang ada hanyalah berusaha, tekun dan kerja keras untuk menjadi sukses. Terima kasih Ari, dan tentunya sampai jumpa di podcast Carmila berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Iya, Kak.